warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Rahmatulisa Nursyahidah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang studi kasus kepemimpinan, yang dimana studi kasusnya kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Nah, dari studi kasus itu kita membahas ada 7 poin. Yang pertama itu analisis kepemimpinan, identifikasi gaya kepemimpinan, dampak kepemimpinan, solusi untuk calon A, evaluasi kepemimpinan calon B, hubungan kepemimpinan, dan yang terakhir kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Nah, selanjutnya itu studi kasusnya. Studi kasusnya ini tuh di sebuah organisasi sedang mempunyai dua calon ketua yang sedang bersaing dalam pemilihan ketua umum organisasi mahasiswa tersebut. Organisasi ini memiliki sekitar 250 anggota yang aktif, yang terdiri dari berbagai banyak jurusan. Nah, yang pertama itu ada calon A. Calon A itu seorang mahasiswa yang dikenal sangat populer di kalangan anggotanya karena kemampuan dalam berkomunikasi dan jaringan sosialnya yang luas. Namun, si calon A ini juga seringkali mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melibatkan anggota lainnya. Dia cenderung mengandalkan otoritas pribadinya untuk memimpin, tetapi beberapa anggota merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, karena memudahkan dalam bergaulnya dengan siapa saja, maka calon ini sering mengabaikan janji dengan teman-temannya dan menganggap enteng tentang berkomitmen. Terus di saat calon yang kedua itu ada calon B, yang dimana seorang mahasiswa yang lebih pendiam, namun dikenal memiliki kemampuan mendengarkan dan bekerja dengan sangat baik. Nah, si calon B ini cenderung lebih terbuka terhadap kritik dan berusaha untuk melibatkan semua anggota dalam semua diskusi. Namun beberapa anggota merasa kalau si calon B ini kurang tegas dan cenderung menghindari konflik yang terkadang mengarah pada ketidakjelasan arah organisasi. Setelah pemilihan, calon A terpilih menjadi ketua umum dengan mayoritas. Namun, beberapa minggu setelah pelantikan, beberapa anggota mulai mengeluh cara kepemimpinan calon A ini yang cenderung otoriter, sementara yang lain merasa tidak diperhatikan dalam pengambilan keputusan penting. Pada saat yang sama, terdapat beberapa anggota yang merasa kecewa dan mempertanyakan efektivitas kepemimpinan calon A. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada analisis kepemimpinan di dua calon ini. Nah, kalau yang calon A ini kelebihannya yaitu memiliki kemampuan komunikasi dan jaringan yang sosial yang luas. Terus dia juga lebih populer di kalangan anggota. Nah, kekurangannya untuk calon A itu cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa adanya diskusi dengan yang lain, mengandalkan otoritas pribadi sehingga ada kesan otoriternya. Dan yang terakhir itu tidak konsisten terhadap komitmen dan janji sendiri. Nah, untuk calon B ini kelebihannya itu dia pendengar yang baik dan bekerja sama secara kolaboratif. Terus yang kedua itu terbuka terhadap kritik dan melibatkan anggota dalam berdiskusi. Nah, yang kekurangannya untuk calon B ini kurang tegas dan menghindari konflik yang dapat menyebabkan arah organisasi menjadi tidak jelas. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi gaya calon kepemimpinan A. Gaya kepemimpinan calon A ini lebih cenderung otoriter, contohnya saat dia mengambil keputusan tanpa adanya melibatkan anggota organisasi lainnya. Nah, menurut dari teori McGregor, yaitu dapat menggambarkan bahwa pemimpin A ini tidak percaya kepada anggotanya yang bisa yang dimana dia tuh bekerja sendiri dan tidak mengawasi anggotanya dengan ketat. Selanjutnya itu ada dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Kan yang tadi calon A ini dia sifatnya kayak lebih otoriter ya. Nah, kalau ini tuh dampak jangka panjangnya buat anggotanya itu, satu, anggota bisa merasa tidak dihargai dan tidak semangat bekerja. Kedua, kreativitas menurun karena semua keputusan hanya diambil oleh pemimpin. Ketiga, bisa memicu konflik atau ketidakpuasan di antar anggota.
Nah, untuk itu solusinya itu yang pertama itu libatkan anggota dalam setiap keputusan-keputusan penting di dalam organisasi. Nah, yang kedua itu gunakan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka seperti kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin membangun visi bersama dengan anggota. Nah, selanjutnya itu ada saran untuk calon A. Yang pertama itu tingkatkan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, terapkan prinsip prophetic leadership, yaitu contohnya itu kayak keadilan, keteladanan, dan pelayanan terhadap anggota. Nah, yang ketiga itu fokus pendekatan transformasional. Ya, yang pertama itu fokus pada pengembangan anggota dan mencapai visi bersama. Dan kedua itu berikan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggotanya. Contohnya tuh kayak memberikan piagam atau sertifikat. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi kepemimpinan calon B. Yang pertama, kelebihan calon B itu gaya kolaboratif, membangun kepercayaan terhadap anggota. Tantangannya, yang itu yang pertama, kurang tegas dalam menghadapi konflik dan juga sulit memberikan arahan yang jelas untuk setiap anggotanya. Nah, solusinya itu untuk calon B ini mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan ketegasan dan menerapkan gaya situasional untuk menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu ada hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Yang pertama itu ada gaya otoriter. Nah, yang pertama itu berdasarkan teori X menurunkan motivasi karena kontrol kelebihan. Kedua itu berdasarkan hierarki Maslow. Kebutuhan penghargaan adalah aktualisasi diri tidak terpenuhi. Yang kedua itu gaya kolaboratif. Berdasarkan teori ini meningkatkan motivasi karena ada kepercayaan. Selanjutnya yang kedua itu memenuhi kebutuhan hubungan sosial dan penghargaan dalam hierarki Maslow. Nah, selanjutnya itu ada menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Yang pertama itu desain program pelatihan, yang dimana itu materinya tentang komunikasi efektif, pengambilan keputusan kolaboratif, dan memanajemenkan konflik. Nah, yang kedua itu latihan simulasi untuk pengembangan gaya kepemimpinan situasional dan transformasional. Nah, yang kedua itu ada kompetensi utama, yang dimana itu melakukan dengan keterampilan mendengar, empati, dan pemberdayaan anggota. Nah, yang ketiga itu integrasi motivasi. Nah, yang pertama itu menggunakan penghargaan untuk meningkatkan keterlibatan, membangun lingkungan yang mendukung kebutuhan sosial dan penghargaan. Mungkin cukup sekian analisis studi kasus saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.